Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah. Ada sebuah kisah yang sungguh luar biasa yang pernah diceritakan oleh Ibnu Hibban dalam kitab beliau At-Thiqat. Ini kisah tentang sahabat terakhir dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Kilabah Al-Jarmi. Kisah yang sungguh menakjubkan. Pada suatu hari, Abdullah bin Muhammad sedang berada di area perbatasan di Mesir. Beliau berjaga-jaga menyusuri padang pasir untuk melihat keadaan sekitar. Dan kemudian beliau mendapati dari kejauhan sebuah tenda, dikatakan khaymata mumbatikhah, tenda yang sudah sangat reot, gubuk yang sudah tidak layak dihuni oleh manusia. Maka Abdullah bin Muhammad pun berjalan untuk melihat apa yang ada dalam tenda tersebut. Subhanallah, beliau dapati dalam tenda itu seorang laki-laki tua. Dahabat yadah, kedua tangannya buntung, warijlah, kedua kakinya buntung. Wasaqula sam'uhu wa basaruhu, telinganya tuli, matanya telah rabun. Wa ma yabqa ma yantafi'u bihi illa lisan. Tidak ada indera yang tersisa baginya bermanfaat dengan sempurna kecuali hanya lisannya saja. Dan dalam keadaan sedemikian rupa, hal menakjubkan terjadi, bahwasanya laki-laki tua tadi berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang begitu indah. Beliau katakan, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku agar aku senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang sungguh luar biasa banyaknya, dan sungguh Engkau telah melebihkan aku dari segenap ciptaan-Mu yang lainnya. Abdullah bin Muhammad tersentak dengan doa tersebut, kemudian menegurnya, ya akhi, wahai saudaraku, bagaimana bisa engkau melantunkan doa seperti itu sedangkan engkau dalam keadaan seperti ini? Nikmat mana yang engkau syukuri dari Allah? Kedua tanganmu buntung, kakimu buntung, telingamu sudah susah untuk mendengar, matamu susah untuk melihat. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, ya akhi uskut, wahai saudaraku diamlah. Wallah, demi Allah, jikalau Allah mengirimkan lautan kemudian menenggelamkan, Allah kirimkan gunung dengan laharnya kemudian membakar, Allah runtuhkan langitnya, menindih badanku, menghancurkan tulang-tulangku, itu semua hanya akan menjadikan aku bertambah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alamaza, atas apa? Kata Abdullah bin Muhammad. Kemudian Abu Kilabah Al-Jarmi mengatakan, amra'aita, apa kamu tidak lihat? Faqad arzaqani lisanan yazkuruhu wa yashkuruh. Allah telah memberikan kepadaku lisan yang dengan lisan ini aku dapat berzikir dan melantunkan syukurku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, luar biasa. Kemudian Abdullah bin Muhammad pun berbincang, melanjutkan perbincangannya dengan laki-laki tua tadi, dan dia mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya aku mempunyai seorang putra yang tatkala aku haus dia menyiapkan minumku, tatkala aku lapar dia siapkan makananku, ketika aku hendak sholat dia membantuku untuk berwudu dan menyiapkan segala kebutuhanku. Namun telah 3 hari ini aku kehilangannya. Kalau engkau berkenan, carikan putraku, bawa kembali ke sini. Aku rindu dengannya. Kemudian Abdullah bin Muhammad pun mencoba untuk memenuhi hajat laki-laki tua tadi. Beliau berjalan-jalan di padang pasir untuk mencari putranya yang dikatakannya tadi. Dan tatkala di tengah perjalanan, Masya Allah, kejadian yang begitu menyayat hati. Dilihatnya seorang laki-laki, tubuhnya tercabik-cabik, sudah tidak utuh kembali karena dimakan binatang buas, dan itu adalah putra dari laki-laki tua tadi. Terkoyak-koyak badannya, sudah tidak bisa
diselamatkan lagi. Maka Abdullah bin Muhammad pun kebingungan apa yang hendak dia lakukan. Apakah beliau pulang mengatakan anaknya mati dimakan binatang buas, sedangkan laki-laki itu tadi dalam keadaan yang sungguh sudah mengenaskan. Kemudian beliau pun menenangkan hatinya untuk memberanikan diri menemui laki-laki tua tadi. Sampainya di depan gubuk tadi, beliau ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya akhi, saudaraku, bukankah engkau yang aku mintai tolong untuk mencarikan putraku? Iya benar. Mana dia? Mana? Abdullah bin Muhammad pun diam sejenak, udah mengatakan, wahai saudaraku, jawab dulu pertanyaanku. Menurutmu, engkau ataukah Ayub yang lebih mulia di hadapan Allah? Dan Ayub, tentu Ayub, kata laki-laki tua tadi. Apakah engkau tahu bahwasannya Ayub diberi ujian oleh Allah dengan ujian yang bertubi-tubi? Diambil hartanya, diambil anak-anaknya, sehingga dia tersisa satu pun yang dia miliki. Apakah engkau tahu? Iya, aku tahu. Apa yang Nabi Ayub lakukan? Dia bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak kalah dengan ujian itu belum usai, Allah tambahkan ujian lagi, dijadikan penyakit di badan beliau, sehingga menjadikan orang-orang terdekatnya pergi membuangnya, menyingkirkannya, bahkan keluarganya pun ikut menyingkirkannya. Engkau tahu? Ya, aku tahu. Dan apa yang Nabi Ayub lakukan? Beliau bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudaraku, sudah cukup. Mana anakku? Aku lapar. Kata Abdullah bin Muhammad, wahai saudaraku, semoga Allah menambahkan kesabaran atasmu. Sungguh aku mendapati putramu di padang pasir sana telah meninggal dunia karena dimakan binatang buas. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dengan kabar yang begitu mengagetkan itu, lagi-lagi terlantun dari lisan laki-laki tua tadi, dari Abu Kilabah al-Jarmi, lantunan yang sungguh luar biasa. Beliau katakan, Alhamdulillahillazi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu bin-nar. Segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan dari keturunanku seorang anak yang bermaksiat kepada Allah, sehingga Allah mengazabnya ke dalam api neraka. Dengan kabar yang begitu luar biasa, menyayat hati, lisan beliau masih mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hatinya tidak bisa berbohong. Kesedihan sungguh luar biasa beliau hadapi, tersentak beliau kaget dan seketika meninggal dunia. Abdullah bin Muhammad pun kebingungan apa yang hendak beliau lakukan. Maka beliau tutupi jasad laki-laki tua tadi dengan kain seadanya, sambil berjalan ke sana kemari mencari bantuan. Dan dalam keadaan seperti itu tiba-tiba datang 4 orang laki-laki dengan mengendarai kuda, dipanggil oleh Abdullah bin Muhammad, dipanggil, dan beliau katakan, Alhamdulillah yang telah mendatangkan kalian ke sini. Tolong bantu saya. Ini ada laki-laki tua, kasihan, dia miskin, anaknya meninggal dalam keadaan seperti ini. Tolong bantu saya. Siapakah dia? Saya tidak tahu, tidak kenal aku dia, tidak kenal aku dengan dia. Maka kemudian 4 orang tadi membuka penutup wajah dari laki-laki tua tadi, dan tatkala dibuka mereka terkungkung menciumi jasad laki-laki tua tadi sambil mengatakan, ini adalah wajah yang senantiasa tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tangan yang senantiasa terangkat untuk bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah mata yang senantiasa tertunduk, menutup untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Muhammad pun kaget. Kalian mengenalnya? Iya. Kamu tidak? Tidak, saya tidak kenal dia. Dia adalah Abu Kilabah al-Jarmi. Dia adalah sahabat terakhir dari Rasulullah Muhammad SAW. Kami sedang mencarinya. Dia pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, jabatan yang luar biasa mulia di hadapan masyarakat. Kan tapi dia menolaknya. Dia memilih menghindar untuk hidup sedemikian rupa di tempat ini dan meninggal dalam keadaan yang seperti ini. Masya Allah. Nah, kemudian mereka pun merawat jenazah itu, dimandikan, disolati, dan dikuburkan. Ya, setelahnya kemudian Abdullah bin Muhammad pun pulang
ke tempat tinggal beliau, dan beliau tertidur karena lelahnya. Dan dalam tidur beliau bermimpi, ya, bermimpi bertemu dengan laki-laki tadi, bertemu dengan Abu Kilabah Al-Jarmi dalam mimpi beliau dengan memakai baju sutra yang luar biasa indah, berjalan di antara taman-taman, di taman-taman surga, sambil melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sungguh keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian di dunia. Fa ni'ma uqbaddar, dan sungguh indah, sungguh nikmat tempat kembali kalian telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Abdullah bin Muhammad mengatakan, "Wahai saudaraku, karena engkau yang laki-laki tadi yang telah aku kuburkan siang tadi." Iya benar. Lantas apa yang bisa menjadikan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ini semua? Kemudian Abu Kilabah Al-Jarmi mengatakan, "Innal fil jannah, sungguh di dalam surga, la darajatun, ada tingkatan-tingkatan la tunaru, yang tidak bisa diraih illa bisabri alal bala, kecuali bagi orang-orang yang senantiasa bersabar tatkala mendapati musibah, wasyukri fir raha, dan dia senantiasa bersyukur tatkala mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah. Abu Kilabah Al-Jarmi manusia yang patut kita jadikan percontohan bagaimana bersabar, bagaimana bersyukur hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala keadaan, dengan segala kondisi, beliau gunakan lisannya untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.